Aku bunuh kau. Bakar mati pasangan ini. Jangan main api. Sebagai seorang istri teladan dan ibu sempurna, harus bisa membuat pakaian untuk suami dan ibu mertua. Membuat pakaian. Hal kecil saja tak becus. Kau ini bagaimana sih? Sama sekali tak seperti istri teladan dan ibu sempurna. Benar-benar tak pantas tinggal di keluarga pertama. Bagaimana bisa kau hancurkan hadiahku untuk ibu mertua? Ini tidak baik. Bagus. Bagus, ibu mertuaku pasti suka. Bagus kan? Bagus, bagus. Nona Nadia Mahendra, adik perempuan suamimu datang pulang dari masjid. Kakak ipar, kau sudah direformasi di sini 2 tahun? Sudah sadar kesalahanmu? Sinta sudah tumbuh besar bersama kami, tumbuh besar bersama. Kini suaminya meninggal, dia membawa anak tanpa rumah. Aku menjemputnya tinggal di rumah sementara, itu wajar dan masuk akal. Tapi kau karena cemburu dan benci padanya, mendorongnya ke kolam renang. Kau tak tahu kalau dia tidak bisa berenang? Tidak. Dia yang terjun sendiri, dia sengaja menjebakku. Dia cuma ingin merusak hubungan kita dan membuat kita bercerai. Sinta itu polos dan baik hati. Justru kamu yang selalu melawan Sinta. Kurasa kamu cemburu karena dulu Kak Arman menyukai Sinta, bukan kamu. Sudahlah Nadia. Sebagai janda, aku memang tidak pantas tinggal di keluarga Pratama. Kak Arman, terima kasih atas kebaikanmu. Aku pergi dulu. Mau pergi kemana? Yang harus pergi itu dia. Betul. Istri teladan dan ibu sempurna harus tahu diri, lembut dan baik hati. Sedangkan kamu, jahat dan cemburu. Sama sekali tak seperti istri teladan dan ibu sempurna. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Biar dia bertobat sepenuhnya. Aku tidak sakit. Aku yang mau rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku akan jadi istri dan ibu yang baik. Aku akan melayani keluarga Pratama. Tak akan ganggu Sinta lagi. Aku bahkan membuat hadiah untuk ibu mertua. Mau lihat? Coba lihat. Sakit jiwa. Tidak suka? Sepertinya harus buat hadiah lain. Pergi. Terima kasih, Pak Kepala. Sampai jumpa, Pak. Akhirnya pergi juga. Anjing terapi memang manjur. Bisa menghentikannya saat dia mengamuk, membuatnya normal kembali. Selama tak ada yang ganggu anjingnya, dia tak akan mengamuk dan menyakiti orang. Seharusnya tak ada yang ganggu anjingnya, kan? Sayang, minum lagi sedikit. Aku nggak mau minum, kamu nyebelin banget. Raka, jangan kurang ajar gitu. Minta maaf ke nenek Ulan dari Raka. Tante, maaf ya, Raka terlalu nakal. Anak laki-laki sih nakal sedikit justru bagus. Arman waktu kecil juga sama nakalnya.
Iya, Raka mirip banget sama aku waktu kecil. Bukan anak kandung, tapi lebih dari anak kandung. Punya gaya khas aku. Dasar. Kakak, aku pulang. Ternyata hati orang gila juga bisa sakit ya. Di sini, sepertinya aku yang jadi orang luar. Nadia, kamu kurusan. Aku suruh dapur buatkan makanan enak. Cepat masuk. Jangan berdiri di depan pintu. Dia baru pulang dari rumah sakit jiwa. Seluruh badannya penuh kuman jorok banget. Jangan sentuh dia. Lepas sepatunya, masuk pakai kaki telanjang. Aku lupa dia keluar hari ini. Bukan hari ini. Sebenarnya dia minggu lalu seharusnya sudah pulang. Kepala rumah sakit jiwa hari ini. Nelpon aku lebih dari 10 kali buat nagih. Baru aku jemput. Nadia, sayang sama Kak Arman pelupa. Kamu jangan salahkan mereka. Paman Arman ingatannya bagus. Dia ingat hari ini adalah hari kita tinggal di keluarga Pratama 2 tahun 9 hari dan belikan ibu kalung. Raka, apa yang kau omongin? Jangan marah. Aku kembalikan kalungnya. Dia tak pantas memilikinya. Kalung sebaik ini. Kalungnya tak usah dikembalikan. Arman Pratama itu dibeli dengan harta bersama suami istri kita. Transfer separuh nilainya ke aku saja. Istri teladan dan ibu sempurna cukup urus urusan rumah tangga. Sedangkan pria, berapa uang yang dikeluarkan, bagaimana dibelanjakan, itu bukan urusanmu. Sudah kubilang, tak seharusnya masalah ini dibawa pulang. Kurung lagi 2 tahun. Tak ada sedikit pun sikap istri teladan dan ibu sempurna. Bu, Sinta yang bilang mau mengembalikannya. Aku hanya menurut. Tenang saja, 2 tahun ini aku sudah bertobat sepenuhnya. Aku pasti akan menjadi istri yang patuh dan paham. Istri teladan dan ibu sempurna. Sudah, Bu. Biarkan dia tinggal dulu. Kalau dia bandel, usir lagi saja. Sinta, bawa dia mandi. Ganti baju yang bersih. Kau setelah bersih, turun layani kami makan. Tak perlu. Aku sudah mandi dan ganti baju baru. Ini yang baru kubeli. Cantik kan? Cantik ya? Cantik kan? Anjing! Anjing dari mana? Anjing dari kepala rumah sakit jiwa. Kau tak tahu Sinta takut anjing? Buang anjingnya. Buang anjingnya. Tidak, anjing ini penting bagiku. Kalau anjingnya hilang, akan terjadi hal berbahaya. Baru tadi masih patuh dan mengerti, tiba-tiba lupa aturan yang harus dimiliki seorang istri teladan dan ibu sempurna. Serahkan anjingnya padaku. Harus dipukul baru mau diam. Hina? Lepaskan aku. Jangan aku benar-benar bukan, aku bukan orang gila. Suntik sekali, kamu akan sembuh. Tusuk sekali, kamu akan sembuh. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggangguku. Aku tidak mengizinkan siapapun menggangguku. Perempuan kasar, apa yang kamu lakukan? Aku tidak sengaja. Anjing ini sangat penting bagiku. Aku akan menaruhnya di kamar. Aku tidak akan membiarkannya berkeliaran atau menakuti orang. Aku mohon padamu. Dia masih memiliki sisi rapuh seperti ini. Kakak, lupakan saja. Biarkan dia memeliharanya. Hari ini hari pertamanya pulang. Jangan bikin keributan memalukan. Kurung dia baik-baik. Kalau dia keluar lagi dan menakuti Sinta, aku akan masak dia jadi sup. Tunggu.
Ada apa? Kamar tidurmu sudah kutinggali untuk Sinta dan Raka. Kamu tidur di gudang kecil. Gudang kecil itu bau, gelap, dan sempit. Gudang kecil. Ada tikusnya? Ini keluarga Pratama. Bukan keluarga Mahendra. Daerah terpencil seperti itu mana mungkin ada hal kotornya. Aku jadi lega. Lingkungan gudang kecil ini jauh lebih baik daripada rumah sakit jiwa. Raka, jangan khawatir tentang tante. Tante tidak takut. Apa kamu tinggal dengan buruk di rumah sakit jiwa? Kamarku gelap dan lembab. Bahkan tidak ada tempat tidur. Tengah malam ada tikus menggerogoti tanganku. Jangan takut, jangan takut. Rumah sakit jiwa itu diinvestasi keluarga Pratama. Setiap pasien punya kamar sendiri. Kenapa kamu bisa sampai ke tempat seperti itu? Karena semua ini adalah perintahku kepada orang di dalam sana. Asalkan Nadia Mahendra mati di dalam, aku bisa menikahi Arman. Tak disangka nyawanya begitu kuat. Nadia, aku tahu kamu membenciku karena aku membuatmu masuk rumah sakit jiwa. Tapi, kamu tidak boleh berbohong, kan? Kak Arman, kamar tidur utama villa ini berikan saja pada kakak. Aku tidak pantas. Untuk kamu tempati, kamu tinggallah dengan tenang. Jangan pedulikan dia. Jangan sering-sering bawa cerita rumah sakit jiwamu untuk memaksa Sinta secara moral. Kalau kamu masih tidak patuh pada aturan, aku akan mengurungmu kembali. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu menangis apa? Kalau begitu, aku pergi menaruh barang dulu. Nadia, aku temani kamu ya. Raka kenapa? Aku mau anjing, aku suka. Aku mau anjing, aku suka. Baik, Nek. Nanti dia kasih anjingnya ke kamu. Jangan nangis, jangan nangis. Kasih anjingnya ke Raka main. Tidak boleh. Ini anjingku. Tapi dia bukan untuk mainan loh. Cuma binatang. Dijaga kayak harta karun. Seorang istri teladan dan ibu sempurna harusnya memikirkan bagaimana punya anak. Kalau semangatmu jaga anjing ini, kau salurkan untuk anakmu, cucuku, tidak akan kau gugurkan. Bu, saljunya terlalu lebat. Jalanan penuh es. Aku hamil, sudah larut malam begini. Pergi beli hadiah untuk Raka tidak aman. Besok saja. Tunggu apa lagi? Raka bilang, mau sekarang. Dalam setengah jam, kalau tidak bisa kau beli, jangan pulang. Ayo Raka, kita masuk ke dalam. Aduh! Aduh! Kau mati di mana? Mainan Raka mana? Kenapa belum dibeli? Aduh! Halo, bicara. Halo. Tolong, Bu! Halo, kenapa tidak bicara? Baik, kau jadi berani ya. Tidak pulang, jangan pernah pulang lagi. Kau tahu bagaimana anakku hilang? Kalau bukan kau menyuruhku membelikan mainan di tengah badai salju, di jalan pulang terjadi kecelakaan. Anakku juga tidak akan... Hah! Aku bilang salahmu ya salahmu. Sebagai menantu perempuan, berani-beraninya membantah ibu mertua. Jangan iri pada Raka juga. Dulu, kalau kamu melahirkan cucu laki-laki, aku juga akan sayang seperti pada Raka. Kasih anjingnya. Kamu... Dasar. Raka sayang, main saja sesukamu. Kalau rusak, tanggungan nenek. Ibu. Apa? Bukannya ibu ingin bertemu cucu? Aku antar ibu ke bawah menemuinya, ya? Dia seharusnya sudah bisa panggil nenek. Bukannya ibu ingin bertemu cucu? Aku antar ibu ke bawah menemuinya, ya? Dia seharusnya sudah bisa panggil nenek. Lepaskan. Sayang, tenang. Tante, kamu baik-baik saja. Ibu cuma bilang beberapa patah kata. Beraninya kamu berbuat kasar pada ibu. Inikah sikap seorang istri teladan dan ibu sempurna? Ibu yang bilang ingin bertemu anak. Sebagai istri teladan dan ibu sempurna, tentu aku harus memenuhi semua permintaan ibu mertua. Apa aku salah?
Aku tidak salah. Aku tidak salah. Kamu... Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Sulit sekali jadi istri teladan dan ibu sempurna. Pergi. Gila. Orang gila. Dulu kakak ipar meski pemarah dan tak masuk akal, tapi tak sampai seperti hari ini tidak waras begini. Menurutmu, apa dia jadi gila karena dikurung di rumah sakit jiwa? Mana mungkin? Rumah sakit jiwa hanya mengajarkan moral dan tata krama. Bagaimana mungkin dia jadi gila? Kurasa, dia hanya terlalu nyaman di rumah sakit jiwa. Bu, bagaimana? Perlu ke rumah sakit? Nak, Nadia Mahendra pasti sudah gila. Cepat kembalikan dia ke sana. Kalau tidak, ibumu tidak akan lama lagi. Bu, jangan bicara tidak-tidak. Jangan khawatir, besok akan kukembalikan dia. Obat darah tinggi, Ibu. Dasar orang gila, pergi. Jauh-jauh dariku. Pergi. Bukannya kusuruh diam di kamarmu? Keluar! Kau pulang dulu. Ibu tak mau melihatmu sekarang. Ibu mertua sakit, sebagai menantu perempuan, harus merawatnya dekat-dekat. Kalau tidak, tidak berbakti. Kau hampir membunuhku dengan baktimu. Jangan pura-pura baik di sini. Cepat pergi. Nadia, tante sedang emosi. Kurasa, lebih baik kau tidak di sini merangsang tante. Kakak ipar, ayo pergi. Kenapa Ibu begitu membenciku? Apa saya masih kurang baik? Silakan tante. Jadi, dia merasa saya tidak layak. Ayo kakak ipar. Tolong. Ibu, jangan lari. Biar saya rawat, Ibu. Ibu, jangan lari. Jangan lari. Nadia Mahendra, kau gila. Kau mau membunuhku. Anakku tak akan membiarkanmu. Ibu, saya datang memberi salam Ibu. Ibu, kenapa Ibu begitu bersemangat? Ini kewajiban saya. Tolong. Suka? Ibu, Cepat tolong. Ada orang. Ibu, kenapa denganmu? Ibu, Tante, kau kenapa? Apa yang kau lakukan? Nadia, jangan-jangan mau membunuh? Membunuh? Dia benar-benar gila. Arman, saat kau menjemput Nadia dari rumah sakit jiwa, kepala rumah sakit jiwa tidak bilang apa-apa. Waktu itu, saya buru-buru menjemputnya. Saya tidak memikirkan itu. Mungkinkah Nadia benar-benar punya gangguan jiwa? aku bukan. Kepala rumah sakit bilang aku orang gila, bukan gangguan jiwa. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Memberi salam. Sebelumnya, Ibu selalu bilang aku bukan menantu keluarga pertama yang layak. Saya baca di buku kuno bahwa menantu perempuan yang ideal harus memberi salam hormat kepada ayah mertua dan ibu mertua 3 kali sehari. Ini baru yang pertama hari ini. Lalu apa itu? Membangunkan. Kalau Ibu tidak saya bangunkan, bagaimana saya bisa memberi salam? Kamu. Ibu? Ibu? Bibi, Obat! Obat ibu mana? Air. Ibu pasti akan puji saya setelah minum air. Kamu mau merebus ibu sampai mati? Kenapa pukul saya? Bukannya Ibu masih hidup? Anakku. Cepat usir dia pergi. Di rumah ini, ada dia tak ada aku. Ada aku tak ada dia. Kenapa kau mau usir saya lagi?
Saat dia sajikan teh dan air untukmu, kau selalu puji dia. Saya cuma meniru dia. Nadia, bagaimana bisa kau fitnah saya? Kapan saya pernah ajari kau untuk sengaja sakiti Bibi? Saya tahu, saya tinggal di keluarga Pratama, hidup bergantung pada mereka, tak punya hak bicara. Saya akan bawa Raka pergi sekarang. Jangan pergi. Nadia Mahendra, apa sebenarnya yang kau mau? Baru pulang kau sudah bikin rumah kacau balau. Apa kau benar-benar mau bunuh ibu dan Sinta dengan cara seperti ini? Kalian selalu bilang, aku bukan istri teladan dan ibu sempurna. Lalu memasukkan aku ke rumah sakit jiwa untuk diperbaiki. Sekarang semua yang kulakukan adalah tugas istri dan ibu yang baik. Kenapa kalian masih tak puas? Kenapa masih tak puas? Kenapa? Ditegur 1 kali, kau balas 10 kali. Kurasa pasti rumah sakit jiwa gagal mendidikmu. Ayo. Tahan dia. Ambil tongkat. Kalau rumah sakit jiwa tak bisa membuatmu patuh, pukulan akan membuatmu patuh. Pergi, pergi. Kalian tendang anjingku. Seekor biadab, aku tendang. Kau mau apa? Maka kau harus minta maaf padanya. Kalau rumah sakit jiwa bilang, anjing ini sangat penting bagiku. Jangan sakiti dia. Nak, kau dengar itu? Dia suruh aku minta maaf pada seekor biadab. Kurang ajar kau. Seekor anjing berani disamakan dengan ibuku? Kak Arman, anjing ini mungkin penting bagi Nadia. Bisa juga hadiah dari orang yang ia sayangi. Mungkin pemberian orang yang ia hargai. Bagaimana kalau kita bawa anjing kecil ini ke rumah sakit hewan untuk diperiksa? Orang yang ia hargai, keluarga dia sudah mati semua. Kita juga tak pernah menjenguknya. Siapa yang akan memberinya anjing? Jangan-jangan dia menggoda pria di dalam sana? Pria itu yang memberinya anjing. Mana mungkin selain aku, siapa lagi yang mau dia? Nadia itu baik hati, pintar, dan bisa melayani. Kak Arman, kamu jangan berprasangka buruk pada Nadia. Melayani? Katakan, apa kamu di dalam sana mencari selingkuhan? Apa ini dari selingkuhanmu? Dia yang kasih? Kamu cemburu? Tenang saja, ini kepala rumah sakit yang kasih. Kepala rumah sakit? Masih berani berbohong ya? Baik. Karena kamu begitu sayang anjing ini, maka hari ini aku akan di depan matamu membunuhnya. Kita lihat sampai kapan mulutmu bisa keras. Kasih. Anjing! Bawakan air. Aku ulangi sekali lagi, jangan sentuh anjingku. Aku ulangi sekali lagi, jangan sentuh anjingku. Aku sentuh, mau apa? Kak, kamu gila. Ini makhluk hidup. Anakku, bagaimana dengan tanganmu? Cepat Nadia, bawa kakakmu ke rumah sakit. Ayo. Cepat pergi. Kamu, si imut ini, sepertinya aku harus membunuhmu. Hah! Bunuh dia! Bunuh dia! Berani-beraninya lukai anakku. Berani-beraninya lindungi anjing. Akan kubunuh kau? Binatang yang kamu pelihara ini cukup setia juga. Masih tahu melindungi majikannya. Sayangnya, dia cuma binatang. Tak bisa membantumu. Buang dia. Tidak! Aku tak bisa tinggalkan anjingku. Kalau tidak, Kau berani cari si biadab kecil itu yang melukai anakku. Aku bunuh kau. Dan kau kejam, cemburu buta. Tak punya sedikit pun sikap istri teladan dan ibu sempurna. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Biarkan dia berubah. jangan! Lepaskan aku! Aku tak sakit! Aku tak mau ke rumah sakit jiwa! Lepaskan!
Jangan mendekat. Suntik sekali saja akan baik. Jangan. Jangan pura-pura mati. Buat siapa aktingmu ini? Cepat bangun, bangun. Jangan. Benar-benar mati? Kau sudah bermain lama, sekarang giliranku. Kau sudah bermain lama, sekarang giliranku. Lari kemana? Bukannya mau main game? Main! Tolong. Ibu tak suka game ini. Tak apa, kita ganti yang lain. Jangan lari! Jangan lari! Jangan mendekat. Ibu, hahaha. Ibu. Kau orang gila. Kau jangan mendekat. Aku, kalau aku kenapa-kenapa, anakku akan membunuhmu. Ibu. Apa yang ibu katakan? Bukannya kita sedang bermain game? Apa yang bisa terjadi? Hahaha. Jangan. Jangan. Ibu mau coba yang ini. Ibu pasti suka. Ibu main yang ini. Untuk ibu. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan lagi. Itu semua vas antik bernilai ratusan juta. Kalau mau hancurkan, hancurkan aku saja. Baiklah. Lepaskan. Bunuh orang. Apa ibu mertuamu benar gegar otak? Bukan gangguan jiwa? Ibu kena gangguan jiwa. Siapa yang kena gangguan jiwa? Barusan ibu mau ambil tali untuk cekik aku. Aku cuma mengukur badan ibu. Biar bisa pesan baju untuk ibu. Pesan baju apa? Pesan. Bu, Tante. Bu, ibu belum pergi? Siapa yang pergi? Nadia, yang telepon Kak Arman. Bilang ibu sudah pergi. Kamu mau kutuk aku mati? Aku tidak salah. Waktu itu, aku harus rawat anjing. Kondisi ibu darurat. Jadi aku suruh ambulans bawa ibu dulu. Aku bilang ibu berangkat dulu. Itu kan biasa. Kamu Menyampaikan pesan saja tak becus. Siapa yang tak salah paham dengar begitu? Bodoh. Dia sengaja. Lihat, sudah buat aku jadi begini. Nah, hajar dia. Ibu yang suruh aku pukul dia. Sebagai menantu yang patuh, aku tak boleh membantah ibu mertua. Kamu, Tante. Bu. Nona Nadia Mahendra yang mana? Ibu mertuamu di mana? Suruh dia pakai baju dulu. Ini aku. Suami, ini baju yang kamu pesan. Bu, pilih yang mana? Lihat. Ukurannya pas kan? Suka kan? Aku teladankan. Ibu. Tante. Sepertinya ibu masih tidak senang dengan saya, menantu perempuannya. Pertama membuat saya terluka bakar, lalu membuat ibu marah sampai masuk rumah sakit. Nadia ini makin menjadi saja. Kakak, serangkaian tindakan kakak ipar ini sepertinya dia memang mengalami gangguan jiwa. apa gangguan jiwa?
Menurutku dia cuma pura-pura gila. Pernah lihat orang sakit jiwa mana yang bisa bikin kesal sebanyak ini? Tapi, Sudahlah, apa dia beneran gila? Coba saja kita tahu. Kalau dia beneran gila, kembalikan saja ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak, justru bagus, gunakan kesempatan ini untuk mengajarinya pelajaran. Ibu, saya baru masak sup burung dara. Coba cicip. Pergi sana, aku tak mau kau layani aku. Nadia, kondisi tante sedang tidak stabil. Lebih baik saya saja. Tidak boleh. Saya ini menantu perempuan ibu, kau orang luar. Kau tidak pantas. Ibu lebih suka dirawat Sinta. Disuruh pulang ya pulang. Ibu lebih suka Sinta Saputra. Kau juga begitu? Intan, bawa Raka pulang sama kakak iparmu. Baik, ayo. Intan nih. Ibu sama kakak semuanya lebih suka Sinta Saputra ya? Bisa dibilang begitu? Tentu saja mereka lebih suka ibuku, Sinta. Kau ini, sebelum kau kembali, ibuku dan Paman Arman tidur sekamar. Aku bawa Rakan tidur dulu. Aku pergi dulu. Oh, begitu ya. Sebagai istri yang baik, aku tahu harus berbuat apa. Ibu, sudah baik kan? Sudah. Mana Nadia Mahendra itu? Kenapa belum datang? Ibu, aku di sini. Semuanya keluar. Apa yang terjadi di rumah ini? Berhenti semuanya. Apa-apaan ini? Bodoh. Apa yang kau lakukan? Kau bilang ibu lebih suka Sinta. Raka juga bilang padaku, saat aku belum pulang, kalian tidur bersama. Jadi kupikir kau pasti lebih suka Sinta. Sedangkan aku, sebagai istri sah, tentu harus membantumu menyambutnya masuk rumah. Omong kosong apa lagi ini? Diam! Aku hanya bertindak sesuai keinginan suamiku. Sayang, aku baik kan? Puji aku? Kau... Nanti ku hajar kau. Kita pergi. Menurut aturan, selir tidak boleh masuk lewat pintu utama. Semalam aku buat lubang anjing di belakang. Kalau mau masuk Sinta, harus merangkak. Nadia, sudah cukup. Aku tahu kau membenciku. Tapi hari ini kau begini. Bukankah ini keterlaluan? Kita pergi. Istri pilihanmu yang bagus. Ah, Raka Sinta. Kak, jangan gegabah. Di luar banyak orang. Ayo masuk dulu. Pulang nanti kita urus. Mengapa aku sudah bertindak sesuai keinginan kalian, tapi masih tidak puas? Anjing, apakah jika mereka semua mati, tidak akan ada yang keberatan? Hahaha. Sinta. Kak Arman. Hari ini aku dan Raka menginap di hotel. Besok kirimkan barang-barang Raka yang tersisa. Sinta. Kalian anak yatim dan janda, bagaimana bisa menginap di hotel? Semua salah Nadia Mahendra. Kalau ada yang pergi, dia yang pergi. Arman benar. Sinta. Kalau pergi, Nadia Mahendra yang pergi. Aku dan Nadia sahabat baik. Aku tak bisa membuatnya salah paham lagi. Nadia, maaf. Mulai sekarang, aku takkan ke keluarga Pratama lagi. Kau tak perlu pergi.
Kau selir. Kau bisa tinggal di sini. Kau selir. Kau bisa tinggal di sini. Pergi. Sinta. Sekarang kau puas? Berpura-pura gila. Sengaja dipermalukan tetangga. Memalukan sekali. Kalian yang suka Sinta. Katanya. Sinta itu baik, makanya aku mau menerimanya masuk keluarga. Aku cuma melakukan kewajiban istri dan ibu yang seharusnya. Kenapa kau marah? Masih pura-pura ya? Hari ini aku mau lihat apa kau benar-benar gila. Kak, kau ngapain? Dia bilang dia gila, kan? Kalau dia minum ini, aku baru percaya. Ayo, ini teh favoritmu. Minumlah. Kepala rumah sakit bilang, hanya yang berbuat baik boleh makan enak. Aku belum boleh minum ini. Pura-pura apa lagi? Nak, biarkan ibu bantu. Aduh, aduh pinggangku. Enggak mau minum ya? Kalau gitu anjingmu yang kuminumkan. Jangan sentuh anjingku. Kalau tidak, kepala rumah sakit bilang, kau bisa mati loh. Hahaha. Hari ini aku mau lihat apa benar bisa mati. Bu, tahan dia. Kak, anjingnya tidak bersalah. Kakak ipar memang tidak waras. Kita bawa dia ke rumah sakit saja, nanti sembuh. Jangan. Jangan bawa dia ke rumah sakit, terlalu mudah buat dia. Sejak pulang, anjing ini jadi harta karunnya, bikin rumah jadi kacau balau. Hari ini, di depan matamu, aku bunuh dia sebagai pelajaran untukmu. Minum. Akhirnya mati juga. Nak, bagus perbuatanmu. Anjing kecil. Anjing kecil. Tidak boleh tanpa anjing kecil. Waduh, pinggangku. Bu Maria, aku antar ibu istirahat ke kamar. Bunuh dia. Bunuh dia. Sudah kukatakan, siapa yang sentuh anjingku harus mati. Kau perempuan kejam. Mau lukai suamimu sendiri? Lepaskan anakku. Anjing kecilku sudah mati. Kalau begitu, kau jadi anjingku, bagaimana? Anjing yang salah harus dihukum. Gila! Adik, cepat selamatkan kakakmu. Kakak ipar, jangan gegabah. Jangan lakukan hal yang akan kau sesali. Anjing, gonggong, gonggong, gonggonglah. Anjing, 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 Anjing. Sudah kukatakan pada kalian semua, jangan ganggu anjing itu. Kalian tidak mau dengar. Sekarang bicara begitu, apa gunanya? Aduh! Nak, kau baik-baik saja? Baik-baik saja? Tidak mau jadi anjingku? Kalau begitu matilah kau. Anjing, kau tidak mati? Anjing, kau tidak mati? Anjing kecil, anjing kecil.
Tidak ada bau obat. Nona Sinta takut Raka memakannya. Jadi Nona Sinta suruh kami ganti dengan air. Anjingnya tidak mati. Kakak ipar tidak akan kambuh. Ah! Kak, kenapa kau... Suruh sopir siapkan mobil. Aku sendiri yang akan mengantarnya ke rumah sakit jiwa. Kakak ipar sudah gila. Kalau dikirim lagi ke rumah sakit jiwa, bukannya dia makin gila? Kegilaannya apa hubungannya dengan rumah sakit jiwa? Itu masalah dia sendiri. Kalau tidak segera dimasukkan, dia bisa bunuh kita semua. Anakku benar. Sudah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Tak ada perubahan sama sekali. Untuk dia, tingkatkan dosis obatnya. Jangan ikut. Cepat! Cepat bawa dia kembali ke kamar. Kenapa kalian membawanya kembali lagi? Dia mengamuk dan melukai orang. Masukkan dia ke ruang terapi kejut listrik. Di sini, kami hanya beri terapi kejut listrik pada pasien yang agresif. Nona Nadia Mahendra tidak memenuhi syarat kami untuk kejut listrik. Kami antarkan dia ke sini karena di rumah dia menyerang anak saya. Lihat, luka di lehernya ini dicekik perempuan kejam itu. Dia melukai orang lagi? Lagi. Dulu di rumah sakit jiwa juga begini. Bukan itu maksudnya. Dulu demi uang, Nona Nadia Mahendra diberi perlakuan khusus, sehingga jadi orang gila yang tak bisa ditaklukkan. Nyawa lebih penting daripada uang. Dia tak bisa tinggal di sini. Maksud saya, apa kalian melakukan hal yang memicu dia? Kami yang memicu? Dia yang memicu kami. Kepala, bukan saya yang mau bilang. Kami antar dia ke sini, bayar mahal-mahal, supaya Anda ajari dia jadi istri teladan dan ibu sempurna. Bukan membaik, malah makin gila dan melukai orang. Kepala, lihat, ini gimana solusinya? Dia mengamuk melukai orang. Hmm. Nona Nadia biasanya sama seperti orang normal. Dia mengamuk, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, ada yang mau sakiti dia. Kedua, ada yang mau sakiti anjingnya. Anjing yang dibawa Nona Nadia dari rumah sakit jiwa itu, kemana? Mati. Mati? Itu anjing terapi yang saya beri untuk Nona Nadia. Kalau Nona Nadia bangun tanpa anjing itu, dia pasti akan mengamuk. Anjing terapi apa? Cuma anjing biasa? Ya, terserah Anda. Saya di sini tidak bisa rawat Nona Nadia. Silakan cari tempat lain. Cepat, bawa dia pulang. Kepala. Sial. Kepala. Kenapa Anda di sini? Kamu mengamuk melukai orang, kami bawa kamu kembali untuk diterapi. Bawa dia ke ruang terapi kejut listrik. Aku tak berani. Kusarankan, kalau anjing itu masih hidup, harus temukan anjingnya. Atau tanggung sendiri risikonya. Kamu si tak berguna ini. Dia tak berani obati. Aku yang obati. Ayo, Suami, mau main game baru apa denganku? Main game baru apa? ayo. Tali ini. Agak longgar nih. Masih bandel ya? Ini khusus untuk orang sakit jiwa dipersiapkan. Sekuat apapun kamu, tak akan lepas. Ini benar loh. Dulu, kepala rumah sakit jiwa juga bilang begitu. Tapi tali ini, kuseret langsung rusak. Kepala rumah sakit jiwa tak pernah kasih tahu mereka. Masih pura-pura bodoh? Kita buat dia sadar. Anak,
Kamu tadi mau bunuh saya? Ayo lakukan. Anjing ini dari kepala rumah sakit jiwa, tidak boleh. Anjing ini penting bagiku. Kalau anjing ini hilang, akan ada bahaya. Kayaknya tiap kakak ipar kambuh dan jadi normal. Selalu terkait anjing ini. Entah apa ibu dan kakak akan lakukan padanya. Untuk berjaga-jaga, bawa dulu saja. Kak, kamu ngapain? Kakakmu bantu dia supaya sadar. Jangan ikut campur. Hampir lupa si imut ini. Hei, aku bawa anjingmu juga. Baru saja kau demi anjing ini nyaris mencekikku sampai mati. Sayang sekali tak berhasil. Jangan ganggu anjingku. Sudah kuganggu? Bisa apa kau padaku? Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana anjingmu mati. Bagaimana matinya ya? Jangan. Ada apa ini? Pisau apaan sih? Kepala rumah sakit jiwa bilang, pasien rumah sakit jiwa tidak boleh main pisau. Main pisau harus dihukum. Seperti kata pepatah, anak tak didik, salah orang tua. Ibu, kau duluan ya. Jangan pura-pura seram di sana. Baru saja aku tidak siap, jadi kau serang diam-diam. Aku tak percaya seorang pria sepertiku tak bisa mengalahkanmu. Aduh, lepaskan aku, lepaskan. Suami, maafkan aku, pasti sangat sakit ya. Perempuan kejam, tentu saja sakit. Percaya tidak, coba kau rasakan. Aku pukul kau, coba rasakan. Tidak apa-apa. Aku ada cara. Perempuan kejam, apa yang kau lakukan? Kau mau apa? Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Jangan takut. Kau mau apa? Lepaskan aku. Jangan. Kau mau apa? Kakak, 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 kakak ipar kambuh lagi. Asal ada anjing, kakak ipar akan normal kembali. Anjingnya mana? Suami, kok belum pingsan juga? Jangan-jangan daya listriknya kurang besar. Hentikan! Kalau rumah sakit jiwa kakak ipar, kok lihat anjing tidak ada reaksi?
Dia hanya bereaksi pada suara gonggongan anjing. Kalau anjingnya terus diam, kakakku bagaimana? Kakakku hampir tewas. Suami kamu baik-baik saja? Kepala rumah sakit. Suamiku kayaknya tersengat listrik. Cepat bawa ke rumah sakit. Kepala rumah sakit. Nadia Mahendra itu orang gila. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Menerimanya? Yang tersengat listrik bukan kita-kita ini. Selama tidak ada orang yang memprovokasi Nona Nadia bisa hidup layaknya orang normal. Terus-terusan di rumah sakit, tidak baik baginya. Apa yang kalian bicarakan? Baiklah. Kalian dari mana? Dia kenapa? Kami dikirim oleh kepala rumah sakit jiwa. Detailnya, tanyakan saja pada kepala rumah sakit kami. Kepala rumah sakit? Kenapa dia lari begitu cepat? Tahun baru hampir tiba. Hari ini tanggal 25 bulan 12 kalender lunar. Iya, kenapa? Ini ulang tahun ibu mertua. 2 hari lagi, itu hari ulang tahun ibu mertua. Aku harus memberikan hadiah yang benar-benar disukainya. Cing-cing. Aku sudah paham. Kita tidak bisa menang melawan orang gila ini. Ya, semoga Tuhan melindungi. Nenek makan. Pintar. Nenek, aku belikan hadiah untukmu. Sinta, terima kasih. Nadia Mahendra, si durhaka itu, membuat keluarga kita jadi kacau balau. Untungnya kamu merawatku beberapa hari ini. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tante Nadia di mana? Sekarang dia sibuk merawat Kak Arman. Nanti kalau dia pulang, dia bisa merawatmu. Saat itu aku akan pergi. Mau pergi kemana? Aku anggap kau seperti anakku sendiri. Rumah ini adalah rumahmu. Perempuan itu, Nadia, dialah yang harus pergi. Ibu, kamu cari aku. Kenapa kamu sudah pulang? Apakah Sinta pulang harus lapor dulu padamu? Lihat dirimu sendiri. Sejak pulang beberapa hari ini, apa yang sudah kamu lakukan? Tidak bisa merawat keluarga sesudahlah. Punya anak pun tidak bisa. Lihatlah Sinta. Begitu berbakti, baik hati, dan sudah punya anak laki-laki. Ibu, di televisi sudah diberitakan, katanya, tidak bisa punya anak, bukan karena wanita yang bermasalah, tapi prianya. Diam, kurasa kamu sama sekali tidak menyesal. Baiklah. Kalau begitu, karena kamu tidak bisa punya anak, maka aku akan memasukkan Raka ke keluarga Pratama. Biarlah dia menjadi anakmu. Aku akan memasukkan Raka ke keluarga Pratama. Biarlah dia menjadi anakmu. Kalau Raka benar-benar menjadi anggota keluarga pertama, kehidupan kami, ibu dan anak di masa depan, tidak perlu khawatir lagi. Tante, Raka tumbuh besar di depan mata Tante. Apakah dia anggota keluarga pertama atau bukan? Nanti setelah dewasa pasti akan berbakti pada Tante. Nenek Wulandari. Hai. Aku akan tumbuh besar dan cari uang untuk membahagiakan nenek. Aduh, baik. Ternyata keinginan mama adalah punya cucu laki-laki ya. Kalau begitu aku tahu. Apa lagi yang mau dia lakukan? Nak, suami, jangan merokok lagi. Tidak baik untuk bayi di perut. Hamil saja banyak permintaanmu. Menghisap 2 hisapan rokok. Kenapa? Kalau kamu tidak mau tidur, pergi tidur di kamar tamu. Beli lagi sebanyak itu baju-baju bayi. Uang di rumah, apakah datang dari angin? Boros!
Raka, mainan edisi terbatas yang kamu mau paman sudah dapatkan untukmu. Besok paman akan antar sendiri ke sana. Orang sepertimu pantas menjadi ayah anakku. Tolong, pembunuhan. Kamu mau apa kamu? Mama bilang ingin punya cucu. Tapi kamu sudah lama sekali tidak tidur bersamaku. Aku rasa, apakah karena kita sudah menikah terlalu lama, jadi tidak ada gairah lagi ya? Ini caranya yang aku cari dari internet. Kita coba ya. Ni gairah? Ni mau membunuhku dengan rokok? Lari kenapa? Nak, Kakak, kamu kenapa? Tante Cing-Cing, apa yang terjadi? Mama, tolong aku. nak, biar Mama lihat. Nadia Mahendra, perempuan kasar. Berani-beraninya kamu sentuh anakku. Tunggu ku bunuh kau. Mama, jangan sentuh dia. Ibu tidak mengerti kan? Ini bumbu asmara. Ibu cepat keluar. Aku dan Armanda mau tidur. Kami pasti akan memberikan cucu yang memuaskan untuk ibu. Jangan lari. Tante, Ibu, Suami, lihat kau membuat ibu giginya sampai copot. Nadia, jelas-jelas kau yang membuat tante terjatuh. Kenapa sekarang malah belajar lempar tanggung jawab? Dulu masih kecil. Lempar tanggung jawab ya sudah. Kenapa sekarang masih begini? Aku sangat kecewa padamu. Apa yang kukatakan salah? Aku selalu mengikuti semua permintaan kalian. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Tapi kenapa kalian masih tidak puas? Kenapa? Siluman. Kau bukan manusia. Kau siluman. Sejak kau datang ke rumah kami, semua jadi kacau balau. Sekarang, aku akan panggil Master untuk menyingkirmu. Master! Sudah setengah tahun menikah, perutnya ini sama sekali tidak ada reaksi. Pasti ada masalah. Master, tolong berikan dia perawatan menghilangkan sial. Minumkan ini padanya. Setelah minum ini, kurang dari 3 bulan, dia pasti akan hamil. Buka mulut lebar-lebar dan minum. Ini ku beli mahal-mahal untukmu. Minum. Minum. Master itu bagus. Aku akan cari master sekarang. Sinta, sudah jangan dipijat lagi. Kamu istirahat saja dulu. Baik, Tante. Aku lihat-lihat dulu. Salam burung walet yang disiapkan untukmu. Sudah siap belum? Bagus-bagus, silakan. Halo. Dukun itu sudah dipesan orang. Sama siapa? Siapa yang berani? Berani merebut dari tanganku? Ibu, Kau sembunyi di sini? Mau apa? Kok tidak ada suara sama sekali? dukun yang kamu cari sudah datang. Ayo ikut aku buang sial. Aku mana ada sial. Lepaskan aku. Kamu yang sial? Tapi dukun bilang, kamu yang membunuh anakku. Sekarang dirundung dendam. Makanya sial begini. Tidak apa-apa, jangan takut. Asal kamu dan aku sama-sama buang sial, semua akan baik-baik saja.
Ini, apa ini? Ini yang kamu bunuh, cucu. Kok baru lewat? 2 tahun. Kamu sudah tidak kenal? Ibu. Omong kosong? Kematiannya, juga kamu yang bunuh. Ini harus dihitung. Juga ke kamu. Nadia Mahendra, kamu perempuan kejam, lepaskan aku. Ibu, kamu sakit ya? Tidak apa-apa. Minumlah ini. Minum ini, kamu tidak akan sakit lagi. Aku tidak mau minum. Ibu, ini kan katamu. Barang bagus, kenapa tidak mau minum? Nadia, ibu minta maaf. Ibu mohon padamu, lepaskan ibu. Sebagai seorang menantu yang baik, tidak pantas bilang kesalahan ibu mertua. Minumlah ini. Ayo, minum. Saat ibumu jatuh, kepalanya terbentur sampai pembuluh darah, otaknya pecah dan berdarah. Darahnya membentuk hematoma yang menekan pusat motorik otak, hingga menyebabkan kelumpuhan separuh badan. Bagaimana kalau aku saja yang merawat ibu dari dekat? Ibu mertua sakit sebagai menantu, sudah seharusnya merawatnya dekat-dekat. Sudahlah, Kak. Di rumah masih ada kami. Ibu mau apa? Bau sekali. Bau pesing. Raka, bicara apa sih? Kak Arman, kamu keluar dulu saja. Aku yang bereskan. Bawa ibu ke panti perawatan saja? Tapi, Kamu harus jaga Raka. Aku harus kerja. Nadia Mahendra juga sudah gila. Sudah diputuskan begitu. Kak, soal kirim ibu ke panti perawatan, kamu pikir lagi baik-baik ya. Ibu sebagai istri harus dengar suami. Jadi aku tak bisa lagi merawatmu dekat-dekat. Lihat foto cucumu ini. Pegang ini. Ini akan melindungimu. Suka sekali ya. Dipegang erat-erat. Aku siapkan lama loh. Kak Arman, Nadia membuatmu begitu ketakutan setengah mati, membiarkannya tinggal di rumah. Apakah tidak terlalu berbahaya? Nona Nadia Mahendra berbuat onar sebesar ini, Kak Arman pasti akan menceraikannya. Nanti aku bisa naik posisi dengan mulus. Sebelum menikah, ibu Nona Nadia Mahendra membuatku menandatangani perjanjian pranikah. Sekarang kalau Nona Nadia Mahendra diusir rumah ini, mobil dan perusahaan, tidak ada satupun yang akan kudapat. Kepala rumah sakit jiwa bilang, asalkan Nona Nadia Mahendra tidak terpancing sama seperti orang normal. Tapi kamu jangan dekat-dekat dia. Aku pergi ke kantor. Sudah sampai sekarang, Kak Arman belum ada sedikit pun keinginan untuk bercerai. Mungkinkah dia masih ada perasaan pada Nona Nadia Mahendra? Mama temanin Raka main mobil. Kamu cuma tahu main. Waktu itu Mama bilang apa padamu? Suruhmu menyenangkan paman. Apa kamu masih mau paman Arman jadi ayahmu? Raka jangan nangis, tante ajak kamu main ya. Raka nakal merepotkan kalian sampai memanjakannya. Raka mirip dengan Pak, kami semua sangat menyukainya. Mirip? Hmm. Dulu Nenek Wulandari juga bilang Raka mirip dengan Kak Arman. Kalau Raka adalah anak kandung Kak Arman, kalau begitu, apa yang perlu kutakutkan dari Nadia? Kamu lihat Sinta? Aku tidak tahu. Aku tahu. Barusan Paman Chandra sang sopir bawa dia ke rumah sakit jiwa. Dia ke rumah sakit jiwa buat apa? Guru Wijaya.
Iya. Berkelahi dengan teman memang salah. Iya. Iya. Ibunya sedang sibuk. Aku akan jemput dia sekarang. Suami, aku bisa bantu jemput Raka. Kamu jemput dia? Kamu bisa sebaik itu? Sebagai istri teladan dan ibu sempurna, membantu suami meringankan masalah adalah tugasku. Rumah sakit jiwa banyak orang gila. Banyak orang gila. Sinta sendirian sangat berbahaya loh. Sangat berbahaya. Meski Raka agak nakal, tapi tak akan sampai membuat Nadia marah. Biarkan dia jemput, seharusnya tak ada masalah. Baik, tapi teleponmu harus tetap tersambung. Aku harus memastikan keamanan Raka. Baik. Gunakan koneksimu buatkan aku satu dokumen tes DNA palsu. Tidak bisa. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Sinta pergi ke mana? Ingin putuskan hubungan dengan aku? Jangan mimpi. Ketemu. Aku beritahu, kalau kau tak bantu aku akan kasih tahu keluarga Pratama soal kau biarkan pasien menyiksa Nadia Mahendra. Nanti, posisi kepala rumah sakit jiwamu bisa hilang. Baiklah. Kalau engkau berani ungkap aku akan beritahu keluarga Pratama bahwa semua ini adalah perintahmu. Kalian bicara apa? Kalian bicara apa? Kak Arman, aku sedang tanya kepala rumah sakit tentang kondisi Nadia. Apakah ada perbaikan? Benar-benar. Dalam kondisi seperti Nona Nadia sekarang, asalkan ada anjing terapi, tidak akan ada masalah besar. Mengerti. Raka di sekolah berkelahi dengan teman sekelas. Teleponnya sampai ke aku. Apa? Apa dia terluka? Dia di mana sekarang? Aku suruh Nadia Mahendra jemput. Seharusnya dalam perjalanan pulang. Nadia yang jemput? Wanzi, siapa suruh kau jemput? Aku mau ibuku. Kakimu kuat sekali ya. Sampai anjingnya kesakitan. Tak tahu kalau patah nanti masih sekuat ini tidak? Lari! Nadia yang jemput? Nadia sendiri tak bisa jaga diri? Raka masih bandel begini. Mereka berdua bersama. Aku tidak tenang. Ayo kita cepat pergi. Jangan lari. Coba tangkap aku. Jangan lari. Kasih selimutnya. Jangan lari. Cepat kasih selimutnya. Ini bos Nadia, selimut Nadia Mahendra. Kamu, berikan padaku. Tunggu. Kenapa? Ini selimut Nadia Mahendra. Iya, Nadia Mahendra paling benci orang lain menyentuh barangnya. Cepat taruh. Aku ingat selimut di sini semuanya selimut kapas tebal. Kenapa selimut Nadia selimutnya jelek sekali? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini... Kak Arman, orang-orang di sini semua sinting. Kata-kata mereka belum tentu benar. Lagi pula, rumah sakit jiwa ini didanai keluarga Pratama. Pasti tidak akan memperlakukan Nadia dengan buruk. Betul. Mereka semua pasien. Perkataan mereka tidak bisa dipercaya. Harus taruh selimut di kamar bos. Bos pasti akan kembali. Benarkah? Pergi lihat saja langsung tahu. Ini bagaimana? Asalkan kamu setuju urusan tes DNA, aku jamin kamu akan baik-baik saja. Baik. Gelar selimut untuk bos. Bos pasti akan kembali. Bos pasti akan kembali.
Apa ini? Ini jarum suntik saat bos baru masuk. Karena tidak menurut, dibawa pergi untuk disuntik. Jarum suntik. Jangan takut. Aku akan menyuntikmu. Satu suntikan, kamu akan sembuh. Jangan. Jangan. Aku hanya mengantarnya masuk untuk belajar tata krama. Tidak bermaksud membuatnya ditindas. Lihat perbuatanmu. Keluarlah dari rumah sakit jiwa. Kamu tidak layak jadi kepala rumah sakit jiwa ini. Kak Arman, pengalaman Nadia ini pasti ada kaitannya dengan kepala rumah sakit jiwa. Tak lepas. Kepala sangat sibuk. Pasti ada saat dia tak bisa mengawasi. Ini memberi kesempatan pada bawahannya untuk mencari celah dan menyakiti Nadia. Lebih baik begini. Ganti semua perawat di rumah sakit. Sedangkan kepala, kita beri dia ditangguhkan jabatannya setengah tahun bagaimana? Direktur Arman, saya tahu salah. Saya akan pulang dan introspeksi diri. Mohon beri saya kesempatan lagi. Sudah. Dulu ikuti saran Sinta. Kak Arman bahkan hal ini bisa ditangani dengan ringan. Tampaknya, dia tidak terlalu peduli pada Nadia. Kamu tinggal di rumah sakit jiwa sangat buruk? Kamar saya di rumah sakit jiwa gelap dan kecil. Bahkan tak ada tempat tidur. Tengah malam ada tikus menggigit tangan saya. Kak, kakak ipar dulu meski suka marah dan tak masuk akal, tapi tidak sampai seperti hari ini gila-gilaan. Kamu bilang, apakah dia di rumah sakit jiwa dikurung sampai gila? Jadi benarkah karena saya mengurungnya di rumah sakit jiwa, dia jadi gila? Kak Arman, maaf. Semua ini terjadi karena saya. Nadia mengalami ini. Ini semua salahku. Bukan salahmu, salahnya dia yang dulu mendorongmu ke kolam. Dia sendiri yang cari masalah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Raka, Lepaskan aku. Mama, perempuan jahat ini ganggu aku. Dia mau patahkan kakiku. Nadia, kok bisa kau begitu? Dia masih anak-anak. Ayo, ikut mama masuk. Kau masuk sini. Ya, Kamu ini... Ada masalah apa? Bukannya sudah kusuruh jaga Raka dengan baik? aku sudah jaga dia baik-baik. Lalu tadi di luar Raka bilang kau jahat padanya? Dia tendang anjingku. Aku patahkan kakinya. Adil kan? Aku tidak. Perempuan jahat ini sengaja ganggu aku. Paman Arman usir dia. Ya, aku tak mau dekat-dekat dia. Aku tak mau bersama dia. Cepat usir dia. Kepala rumah sakit bilang anak kecil tak boleh bohong. Bohong nanti gigimu copot. Raka kan masih anak-anak, belum mengerti. Nadia, kau kan sudah dewasa, buat apa ribut sama anak kecil? Apa itu ribut? Aku cuma tahu harus nurut. Kamu, Sudah. Diam semua. Urusan ini sudah selesai. Kalian jangan dekat-dekat dia lagi. Kenapa? Dia orang jahat. Kenapa harus bersama dia? Kau dan anjingmu pergi. Raka, jangan sentuh anjingnya. Kamu begini, dengarlah. Dengar kata, ini untukmu, nak. Bagaimana? Kau bukan ayahku. Kenapa harus terima barangmu? Raka, itu Leontin Giok warisan keluarga Paman Arman. Leontin Giok warisan keluarga.
Itu liontin giok warisan keluarga Paman Arman. Liontin giok warisan. Kak Arman, maafkan. Raka masih kecil, belum mengerti. Dia kan masih anak-anak. Benar. Dia masih anak-anak. Liontin giok warisan rusak, lalu kenapa? Kalian kan orang dewasa, tidak boleh berselisih dengan anak kecil. Sudah 8 tahun masih belum mengerti. Hari ini di sekolah, berkelahi dengan teman. Sekarang sudah berani melempar barang. Selama ini kau terlalu memanjakannya. Aku lihat kau. Kak Arman, jangan pukul Raka. Raka, cepat minta maaf pada Paman Arman. Cepat. Raka tak perlu minta maaf. Dia kan anak. Anak kecil. Bicara marah. Berbuat salah. Semua bisa dimaafkan. Kalian berdua orang dewasa terlalu berselisih dengan anak. Diam kau. Ibu yang terlalu sayang merusak anak. Minggir! Jahat. Pantas saja ibuku melarangku mengakuimu sebagai ayah kandung ini. Kau cuma tukang pukul. Ayah kandung? Makanya ibu melarangku mengakui kau sebagai ayah kandung. Kau memang orang kasar. Raka, diam. Raka adalah anakku. Tidak, bukan. Raka sedang ngomong sembarangan. Kak Arman, aku akan segera perbaiki liontin giok ini. Tunggu. Jelaskan dulu semuanya. Hasil tes DNA? Raka adalah anak di luar nikah kalian berdua? Apa yang sebenarnya terjadi? 8 tahun lalu, di malam pernikahanmu dengan Nadia, kau mabuk dan mencariku. Lalu kita... Ternyata malam itu, Tapi kalian tenang saja. Hal ini akan kubawa sampai mati. Aku akan bawa Raka pergi sekarang. Tak akan mengganggu hidup kalian. Tak usah pergi. Karena Raka adalah anak keluarga Pratama, maka seharusnya dia kembali ke keluarga asal. Sebagai istri yang baik, tentu harus membantu suami membesarkan anaknya. Raka, mulai sekarang tinggallah bersamaku. Aku yang akan membesarkanmu. Ibu. Aku tak mau bersama dia. Tolong. Raka, mulai sekarang panggil aku ibu. Panggil dia Tante Sinta. Kak Arman, Raka adalah nyawaku. Aku tak bisa hidup tanpanya. Raka tak akan dicatat dalam silsilah keluarga Pratama. Apa? Bukankah dia anak kandungmu? Status Raka sensitif. Jika langsung diakui begitu saja, banyak yang akan bergunjing. Demi kebaikan Raka, aku akan beritahu orang luar dia adalah anak angkatku. Kau tetap ibunya. Dia ibu angkatnya. Baiklah, aku ikuti kata suami. Kalau begitu aku siapkan dulu keperluan untuk pesta pengakuan Raka. Selama Kak Arman tidak menceraikan Nona Nadia Mahendra, dia akan selalu lebih tinggi dariku. Sekarang dia harus disingkirkan. Tapi apa kelemahannya? Orang tuanya sudah tiada, tidak punya anak. Sekarang Kak Arman malah membelanya. Berjalan saja bisa menginjak kaki anjing. Pergi kau. Keluarga Pratama tak butuh orang seperti kalian. Haruskah bawa anjingnya ke rumah sakit hewan? Kenapa Ching Ching juga peduli pada anjing ini? Tadi Kak Arman juga begitu. Kenapa? Dia jahat. Kenapa aku harus berada bersamanya? Kau dan anjingmu keluar dari sini. Raka! Jangan sentuh anjingnya. Sudah jam segini. Kalau tidak pergi sekarang, akan ketinggalan waktu kunjungannya. Ching Ching, anjing kecil itu ada masalah apa? Kulihat kau dan Kak Arman cukup perhatian pada anjing itu. Bukan ini dari teman Nadia untuknya? Ini bukan anjing hadiah dari teman. Semua salah paham. Ini milik kakak ipar, anjing terapi pendamping. Bibi Ching Ching, apa itu anjing terapi pendamping? Anjing terapi pendamping itu, yaitu kamu tidak suka minum obat pahit. Bibi Nadia sedang sakit.
Dia butuh anjing ini agar tidak kambuh. Oh, begitu. Anjing ini ternyata titik lemahnya. Kalau dia kambuh dan melukai orang, lalu dikurung di ruang kurungan, Kak Arman demi menjaga nama baik keluarga Pratama harus bercerai. Tapi, siapa yang akan memicunya jadi gila? Nadia, hari ini semua dokumen ini harus selesai. Saya periksa setelah jam kerja. Bukan ini tugas Intan dan Ayu? Kak Sinta adalah atasan langsungmu. Dia suruh kerjakan, ya kerjakan. Banyak sekali alasanmu. Cepat, kerjakan sekarang. Tapi saya belum makan. Dari pagi sampai sekarang, saya belum minum seteguk pun. Bagaimana kalau saya makan dulu, lalu... Tunggu apa lagi? Bos memberi gaji untukmu bekerja, bukan untuk bersantai. Ini ada sisa makanan. Cukup-cukup saja. Makanlah. Jangan sungkan makan banyak. Pesta pengakuan keluarga angkat acara seramah ini tentu harus undang rekan kerja ikut serta dong. Sekarang suami dan Cincing sudah pulang. Bisa langsung mulai upacara pengangkatan keluarga angkat. Kamu ambil teh yang akan dipersembahkan Raka untuk minum teh penghormatan. Aku cek dulu. Baik. Tanpa si anjing kecilmu ini. Selanjutnya akan ada pertunjukan menarik. Nona, makanan anjing untuk si anjing kecil sudah siap. Sekarang rawat makannya. Baiklah. Kamu lihat si anjing kecil. Barusan masih di sini. Tidak. Doggy. 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 Lama tidak berjumpa, Nadia. Kak Sinta sengaja suruh kami datang. Kamu tahu kami datang untuk apa? Ngomong apa lagi dengannya? Berani melawan Kak Sinta kami, kurasa dia tidak bisa bedakan siapa yang berkuasa. Kalian datang. Sudah lama kutunggu. Jangan takut. Jangan takut. Kak Arman, Cincing, buruk. Nadia kambuh dan melukai orang. Kak Arman, kedua orang ini adalah rekan kerja Nadia. Sebenarnya hari ini ingin ucapkan selamat Nadia punya anak angkat. Tapi baru bicara beberapa kata Nadia langsung, Diam! kamu pukul aku? Kamu berani panggil mereka ke rumah. Apa yang tidak berani aku lakukan padamu? Sinta, tolong kami. Nadia itu gila. Sinta, kamu harus tolong kami. Suami,
Bukan salahnya. Dia sengaja mengantar mereka kembali agar aku bisa balas dendam. Kepala rumah sakit jiwa bilang, kalau diperlakukan buruk, harus dibalas dengan keras. Nadia, apa yang kau bicarakan? Bicara apa? Lihat baik-baik. Nadia, posisi pertama ini adalah posisi yang tidak kuinginkan lagi. Kau cuma mengambil sisaku. Kalau aku mau, Kak Arman bisa membuangmu kapan saja, lalu bersamaku. Jadi, aku menasihatimu, jangan terlalu sering mengaduiku di depannya. Dia tidak akan percaya. Karena, di matanya, aku akan selalu menjadi wanita yang polos, baik hati, dan indah. Kalian mau apa? Sinta, engkau tega melakukan ini? Sinta, kau sangat mengecewakanku. Kau sangat mengecewakanku. Video-video ini semua palsu. Dia sengaja menjebakku, ingin merusak hubungan kita. Kak Arman, aku tidak bersalah. Apa motif mereka menjebakmu? Masih mau berkilah? Kakak, perempuan kejam seperti ini, kalau tetap keluarga kita hanya akan merusak keluarga kita. Cepat usir dia keluar. Pelayan. Kumpulkan barang-barang Sinta Saputra dan buang dia bersama barangnya. Dan kalian berdua, bukti bahwa kalian berdua menganiaya Nadia Mahendra akan kuserahkan. Tunggulah persidangan kalian. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Raka masih di keluarga Pratama. Kalau pergi, aku harus membawa Raka. Dengan ibu yang kejam sepertimu, bagaimana Raka bisa tumbuh baik? Mulai sekarang aku akan mengasuhnya sendiri. Dia tak perlu ibu sepertimu. Tidak, Raka adalah nyawaku. Dia di mana, aku di sana. Raka. Mamat, anjing busuk ini menggigitku. Anjing busuk, pergi. Jangan gigit anakku. Perempuan jahat, hari ini bilangnya mau menghormat dengan teh. Tapi apa-apaan tidak memberiku makan. Aku tetap mau makan. Anjing sialan, kemarin sudah tidak suka padamu. Hari ini akhirnya ku tangkap basah. Raka, jangan sentuh anjingnya. Berani kau sentuh anjingku? Aku bunuh kau! Ternyata di hatinya, anjing ini lebih penting dari Raka. Ku beri kau gigit. Mati sana. Sinta, berani kau? Raka. Aku sudah janji dengan dokter saraf terbaik untuk Raka. Dia pasti akan baik-baik saja. Kak Arman, aku cuma punya Raka, anakku satu-satunya. Aku tak bisa kehilangan dia. Jangan nangis ya. Intan bilang, kalau tak punya anak laki-laki, angkat anak baptis juga bagus. Lagi pula kalian kan dekat. Nanti dia pasti akan datang ucapkan selamat padamu. Selamat ya. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien mengalami perdarahan hebat, stok bank darah menipis, mendesak butuh donor dari keluarga. Golongan darahnya apa? Aku cari orang sekarang. Golongan darah O. Golongan darah O. Kak, kamu juga golongan darah O. Ya sudah, kamu saja yang donor. Dia tidak boleh donor. Kakak ipar, sekarang nyawa dipertaruhkan. Ini bukan saatnya kau dan Kak Sinta saling cemburu. Tidak. Aku tak akan cemburu dengan seorang selir. Aku serius. Dia ayah kandung Raka. Keluarga sedarah langsung. Tidak boleh donor darah. Kak, ini bagaimana bisa? Nanti akan ku jelaskan. Aku cari orang dulu. Tidak usah, kau boleh pergi. Apa yang kau omongkan? Aku ayah kandung Raka. Tak bisa donor darah. Raka bukan anakmu. Surat tes DNA itu aku yang palsukan. Apa? Kau bercanda? Menyelamatkan Raka ini penting, kau yakin? Malam tuh kita tak terjadi apa-apa. Raka bukan anakmu. Tes DNA itu palsu. Kenapa kau lakukan ini? Tuan, sekarang bukan waktunya bicara ini. Karena kau bukan ayah kandungnya. Ikut aku. Jangan menangis. Setidaknya sekarang Raka bisa tertolong. Dan dia tak akan disebut anak haram lagi. Jangan sedih.
Ini anjingnya, eluslah. Pandangan Kak Sinta dingin dan asing sekali. Pasti aku salah lihat Kak Sinta, kakak ipar, dia sakit jiwa. Jangan ditanggapi. Bagaimana Raka? Pasien tak dalam bahaya, tapi karena otaknya kekurangan oksigen lama. Jadi keadaan vegetatif. Keadaan vegetatif? Vegetatif? Kak Sinta. Kenapa bohong padaku? Bilang Raka anak kandungku. Kak Arman, maaf. Aku tidak sengaja, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku ingin kau dan Nadia Mahendra bercerai, lalu bersama denganku. Aku janji, kedepannya tidak akan seperti ini lagi. Berbohong dan menipu, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Aku tidak pernah menyangka kau adalah orang seperti ini. Kau sekarang membuatku merasa jijik. Bagaimanapun kamu benciku, tidak masalah. Tapi aku mohon padamu, aku mohon kau harus selamatkan Raka. Aku tahu kau kenal banyak ahli saraf. Kau pasti punya cara. Benar kan? Tentu saja aku punya cara. Tapi dia bukan anakku. Mengapa aku harus menolongnya? Tidak boleh seperti ini. Suamiku tidak salah bicara. Dalam arti hukum, dia memang bukan ayah kandung Raka. Tidak punya kewajiban untuk memperlakukannya dengan baik. Diam, mengapa kau tidak mati di rumah sakit jiwa? Mengapa datang mengganggu hidupku? Aku cekik kau. Mati saja kau. Nadia Mahendra, mati saja kau. Dia kenapa? Aku cekik kau. Sinta Saputra, ini rumah sakit, bukan tempat untukmu berulah. Nadia Mahendra mati. Sayang, dia sepertinya gila. Bagaimana mungkin? Ini benar. Orang-orang di rumah sakit jiwa, semuanya seperti ini. Pada saat ini, kepala rumah sakit jiwa akan membawa mereka ke ruang perawatan untuk dirawat. Aku hanya memberitahumu seorang. Orang lain tidak kuberitahu. Apakah urusan Raka terlalu berat baginya? Aku akan mencari dokter. Kalau sakit harus disuntik. Disuntik harus pergi ke rumah sakit jiwa. Cekik kamu. Rumah sakit jiwa pasti bisa menyembuhkan penyakit Sinta. Lepaskan aku. Aku benar-benar bukan orang gila. Kamu sudah sembuh. Cukup disuntik sekali saja. Sakit tidak menakutkan. Asal disuntik saja pasti sembuh. Nadia, apa yang kamu lakukan? Dokter bilang kamu kena penyakit jiwa. Penyakit seperti ini bisa aku obati. Cukup disuntik sekali saja. Jangan. Lari apa lagi? Tolong. Ada orang tidak? Ada orang? Tolong. Kepala rumah sakit jiwa, tolong aku. Nadia mau membunuhku. Kok dia kembali lagi? Sinta, jangan lari. Dia kambuh lagi. Cepat tangkap dia. Kepala, lihat penampilannya. Seperti tidak waktu aku baru diantar ke rumah sakit. Kita bersama-sama obati dia, baik tidak? Baik. Nona Nadia Mahendra adalah orang dengan kemampuan bertindak normal dan kemampuan menilai. Orang normal. Kau suruh saya tangkap? Saya tidak mau. Permusuhan antara kalian berdua, jangan jajah saya. Apa maksudmu? Saya sudah bayar kau banyak uang, sekarang mau tinggalkan saya sendirian di sini. Berani kau sebut itu? Dulu kalau bukan kau yang suruh saya istimewakan Nadia Mahendra, dia tidak akan jadi orang gila yang cuma bisa melukai orang. Selama dirawat, dia melukai puluhan staf medis rumah sakit kami. Sekarang rumah sakit kami sulit cari karyawan baru. Kepala rumah sakit jiwa, apa yang kau katakan benar? Masalah ada sumbernya, utang ada pemiliknya. Cari dia, jangan cari saya. Apa katamu?
Apa katamu? Kak Arman, kalian datang? Suami? Tentu saja saya yang ajak suami datang. Saat saya jemput Raka, dia khawatir soal keselamatan Raka. Jadi menyuruh saya terus terhubung telepon dengannya. Sebagai istri teladan dan ibu sempurna, membantu suami atasi masalah adalah tugas saya. Rumah sakit jiwa penuh orang gila. Banyak orang gila. Sinta sendirian berbahaya. Baik, tapi teleponmu harus selalu tersambung. Saya harus pastikan Raka aman. Saya tahu dia tidak percayakanmu. Jadi terus terhubung telepon. Bagaimana? Saya penurut kan? Kalau begitu, tadi pembicaraan saya dengan kepala rumah sakit, mereka dengar semua. Kak Sinta, apa yang mereka katakan itu benar? Kak Sinta, apa yang mereka katakan itu benar? Tidak, bukan. Kami tadi... Kepala rumah sakit jiwa. Dulu Sinta datang ke rumah sakit. Saya kira dia menjenguk saya. Tak disangka kalian berkomplot melakukan hal buruk. Semua yang saya katakan dulu itu benar. Saat Anda membawa Nona Nadia Mahendra ke sini 2 tahun lalu, dia memang normal. Semua ini gara-gara Sinta Saputra. Dia yang menyuap saya agar saya menahan Nona Nadia di rumah sakit jiwa untuk disiksa. Tapi, saya juga tak menyangka Nona Nadia benar-benar jadi gila. Kamu berbohong. Saya seorang janda yang hidup sendirian. Hidup saya masih bergantung pada keluarga Pratama. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Kak Arman, dialah yang memfitnah saya. Saya punya rekaman buktinya. Saya punya rekaman buktinya. Di sini penuh orang gila. Kalau Nadia Mahendra terluka di sini, bahkan meninggal, takkan ada yang curiga. Kamu paham maksudku kan? Kak Sinta, bagaimana bisa kau seperti ini? Kak Arman, saya salah. Saya benar-benar tahu salah saya. Kumohon maafkan saya kali ini. Saya janji tak akan mengulanginya lagi. Asalkan bisa menemanimu, asalkan bisa menemani Raka, saya rela melepas segalanya. Kau tahu kenapa cinta lama yang tak terlupakan disebut cinta lama yang tak terlupakan? Karena kesuciannya. Kalau kau begitu suka memaksa orang lain, maka tinggallah kau di rumah sakit jiwa ini, tinggal saja. Tenang saja Tuan, Nona Nadia Mahendra bilang dia sakit jiwa. Kami pasti akan merawatnya dengan baik. Arman Pratama, kau kira mengirimku ke sini sudah selesai? Keluarga Pratama kalian tidak ada yang baik. Kau selingkuh dan lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ibumu juga. Membuat Nadia Mahendra keguguran. Dan kau adalah kaki tangan terbesarnya. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Nadia Mahendra akan membalas kalian. Apa? Ada apa, Kak? Harga saham perusahaan anjlok. Para pemegang saham menarik investasi. Perusahaan bangkrut. Dan punya banyak hutang. Bagaimana bisa... Tidak apa-apa. Walaupun perusahaan bangkrut, tapi aku sudah carikan kalian tempat tinggal gratis. Tinggal di penjara saja. Nadia Mahendra, kau mempermainkanku? Tidak. Sebagai istri yang baik, aku hanya ingin membuatmu bahagia. Hehe. Salahkah itu? Salah total. Karena sebelumnya kau bawa spanduk, Sinta Saputra jadi terekspos di internet, barulah harga saham perusahaan anjlok. Dasar kau? Kenapa aku lakukan semuanya sesuai keinginanmu, tapi kau tetap tidak puas? Kenapa? Kak... Kalau kau tidak mau berakal sehat, aku juga tahu sedikit ilmu bela diri. Kakak ipar, kamu dan kakak dulunya suami istri. Sekarang kakakku dalam kesulitan. Kamu tidak bisa tinggalkan kami. Tapi dulu saat aku di rumah sakit jiwa, kalian juga tidak peduli padaku. Itu karena kami tidak tahu. Aku juga tidak sengaja. Kalau kamu masih dendam pada kami akan minta maaf, oke? Minta maaf? Lihat. Apa ini? Ini bekas lukaku di rumah sakit jiwa. Minta maaf bisa menyembuhkan ini? Aku tidak bisa. Kamu sudah lapor polisi.
Menurut Kitab Hukum Pidana, pasal 238, mengirim orang normal ke rumah sakit jiwa adalah tindak pidana penyekapan ilegal, harus dihukum pidana. Kalian sudah melanggar hukum, berarti kalian penjahat. Penjahat harus dihukum. Hahaha. Membuat keluarga Pratama berkumpul di ruang kurungan pada malam tahun baru Imlek. Aku benar-benar seorang istri teladan dan ibu sempurna. Hahaha.